berkah dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bumi yang tandus, yang tadinya tidak ada harapan kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah memberikan jaminan, andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami buka keberkahan langit dan bumi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah di hari yang mulia, di hari yang agung ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita ini menjadi bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir dan masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semuanya, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka berusaha untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insyaallah kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza, sungguh kemenangan, keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini khatib akan menyampaikan pelajaran atau hikmah, tauladan yang bisa kita ambil daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tertuang di dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian daripada keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, di sisi rumahmu yang mulia. Ya Tuhan kami, agar mereka melaksanakan salat, dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, dan berikanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an mengandung banyak kisah. Termasuk di antaranya adalah kisah motivasi. Kisah berupa tauladan, agar kita bisa menjadikan sebagai pelajaran, agar kita bisa menjadikan sebagai ibrah. Maka oleh karena itu berulang kali Allah mengatakan kepada kita, afala tatafakkarun, tidakkah kalian berpikir? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Bahkan kita sering diperintahkan untuk mengambil pelajaran. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di atas muka bumi dan saksikanlah apa yang Allah perlakukan terhadap orang-orang yang mendustakan. Maka kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang merupakan pelajaran yang sangat berharga, kisah yang sangat berarti bagi kita, menjadi motivasi dalam kehidupan kita di dalam beramal, dan juga menjadi pengingat bagi kita agar kita jangan sampai mengikuti jejak-jejak daripada orang-orang serta kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keangkuhan, karena kekafiran, karena Allah murka dengan mereka. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kisah terbaik atas keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Sayyidah Hajar bersama dengan putranya Ismail yang masih bayi ketika itu dari Palestina menuju ke tanah Mekah, yang mana Mekah ketika itu masih merupakan padang pasir yang tandus. Sehingga ketika sampai ke tempat itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istri serta putranya di tempat yang demikian. Sehingga Nabi Ibrahim ketika ingin kembali lagi ke Palestina dengan meninggalkan istri dan anaknya, lalu kemudian Sayyidah Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam,
engkau tinggalkan di sini, kepada siapa kami meminta pertolongan? Bagaimana dengan kehidupan kami? Bagaimana dengan makan dan minum kami? Nabi Ibrahim tidak menjawab daripada pertanyaan Sayyidah Hajar. Berkali-kali Sayyidah Hajar bertanya, tapi kemudian istri beliau memahami dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, ahadza amrullah, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini adalah perintah Allah. Maka kata Sayyidah Hajar, idzan lan yudayyi'an Allah, kalau demikian maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Begitulah keyakinan seorang ibu terhadap bagaimana anugerah Allah kepadanya ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya yang teguh akan karunia dan rahmat Allah, akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selagi mereka berada dalam naungan rahmat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tempatkan sebagian keluargaku di tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan, yang mungkin ketika itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita tahu bahwa padang pasir adalah lembah yang panas, pepohonan susah untuk ditemukan, air susah untuk ditemukan. Tetapi bagaimana mereka yakin kepada Allah, karena yang dijalankan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Idzan la yudayyi'an Allah, insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan putranya, lalu kemudian Sayyidah Hajar dalam keadaan haus, putranya pun akan meminum air susu, dan Sayyidah Hajar tidak punya minuman. Lalu kemudian disitulah berusaha mencari air, menaiki lembah-lembah yang ada, menaiki bukit yang ada, termasuk diantaranya adalah bukit Safa dan Marwah. Maka naiklah beliau ke Safa, melihat di sekeliling apakah ada air, apakah ada mata air. Ternyata tidak ada. Berlarilah beliau ke bukit Marwah, naik untuk melihat sekeliling apakah ada air, apakah ada orang yang bisa diminta tolong. Ternyata tidak ada. Dan itu dilakukan sebanyak 7 kali berulang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, wa dzaka sa'yun nas, dan demikianlah antara keduanya, antara bukit Safa dan Marwah menjadi sunnah, menjadi syariat bagi kita untuk melakukan ibadah sa'i ketika melaksanakan ibadah haji. Tentu itu syariat bukan sembarangan, tapi bagaimana kita mengambil pelajaran terhadap perjuangan seorang wanita, seorang ibu yang hebat, yang keyakinannya tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita bahwa ketika berpegang kepada Allah, ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Maka sa'i itu artinya adalah usaha. Allah perintahkan kepada kita berusaha, adapun hasilnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidah Hajar berlari antara Safa dan Marwah mengharapkan ada air, berusaha yakin kepada Allah, maka di saat itulah Allah mengirim malaikat dengan mengepakkan sayapnya, maka muncullah air Zam-Zam. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana air yang berkah ini tidak hanya dinikmati oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam,
tapi karena kesolehan mereka, karena keikhlasan mereka kepada Allah, air itu menjadi air yang berkah yang kita nikmati sampai pada hari ini. Setiap orang yang datang ke tanah haram, setiap orang yang datang melaksanakan ibadah haji, setiap orang yang datang melaksanakan ibadah umrah, mereka dapat merasakan dan menikmati air Zam-Zam sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bumi yang tandus, yang tadinya tidak ada harapan kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah memberikan jaminan, andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami buka keberkahan langit dan bumi. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang ideal. Ketakwaan mereka kepada Allah, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Sambungan daripada ayat ini, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, liyuqimas shalah, Rabbana liyuqimas shalah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Maka kemudian Nabi Ibrahim dianugerahi putra yang saleh, dianugerahi Nabi Ismail, yang mana ketika Nabi Ismail menganjak dewasa, beranjak dewasa, ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya, maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu. Maka doa Nabi Ibrahim agar diberikan keturunan yang saleh, anak yang mendirikan salat, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah. Maka di saat itu Nabi Ismail menjawab, ya abatif alma tu'man, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Kalau perintah Allah kepadamu untuk menyembelihku, laksanakan wahai ayah. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau dapatkan aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Kenapa Allah anugerahi Nabi Ibrahim putra yang begitu hebat, yang begitu saleh, putra yang menenangkan hati, yang menjadi qurrata ayun, yang kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ketakwaan daripada Sayyidah Hajar. Maka orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, insyaallah akan melahirkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang saleh. Jangan berharap anak akan mendengarkan petuah nasihat orang tua kalau makanannya tidak diperhatikan, kalau minumannya tidak diperhatikan. Makanan senantiasa diberikan makanan yang haram, makanan yang syubhat. Itu salah satu sebab menjadikan anak menjadi tidak berbakti kepada orang tua. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Maka kemudian Mekah menjadi negeri, menjadi tempat persinggahan, menjadi tempat yang didamba oleh orang-orang. Karena keterkaitan mereka, keterkaitan hati-hati manusia kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan pada hari ini kita semua umat Islam berharap untuk dapat beribadah, menginjakkan kaki di tanah haram, di tanah yang mulia, yang kata Nabi SAW, salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali salat dibandingkan dengan masjid yang lain. Ibadah haji adalah salah satu daripada cara kita untuk datang ke sana beribadah. Dan bulan-bulan ini adalah bulan haji. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji, dan Allah berikan ibadah haji, pahala haji yang mabrur bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan pada tahun ini. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqhum, ya Allah rezekilah, berikanlah kepada mereka minat samarat, berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar menjadi mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Mungkin doa ini adalah doa yang secara rasional, secara akal mungkin waktu itu adalah yang jauh, karena padang pasir tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan, susah untuk tumbuh tumbuhan. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim minta berbagai macam rezeki berupa buah-buahan. Tapi di sini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah bagi Allah. Mungkin nalar manusia, akal manusia mengatakan ini susah, akal manusia mengatakan ini mustahil. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jauh menurut pandangan kita itu bisa jadi mudah, bisa jadi dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang sangat berharga bagi kita terhadap keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, agar bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjalan sesuai dengan syariat Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ketika kita berusaha untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah, untuk yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah anugerahkan kita berbagai macam kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua insyaallah menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأذكركم بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الخلفاء الأربعة خليفة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابع التابعين ومعنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم من الظالمين. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم دمر اليهود والمشركين والظالمين يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار. اللهم ارزقنا حج بيتك المحرم وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق من حج هذا العام حجا مبرورا واجعل ذنبهم ذنبا مغفورا
waj'al sa'yahum sa'yan mashkura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.